Pada video ini saya akan melakukan kegiatan praktikum 2 modul 7, yaitu membahas tentang lensa cembung dan lensa cekung. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan alat optik seperti kacamata, kaca pembesar, dan cermin. Alat-alat tersebut bekerja dengan memanfaatkan sifat cahaya. Cermin merupakan benda optik yang tidak dapat ditembus cahaya dan berfungsi memantulkan cahaya yang mengenainya. Sedangkan lensa adalah benda optik yang dapat ditembus cahaya dan digunakan untuk membiaskan atau membelokkan cahaya. Tujuan dari praktikum ini yang pertama untuk menentukan jarak fokus lensa cembung dan cermin cekung. Kedua, menghitung kekuatan lensa cembung. Alat dan bahan yang digunakan yaitu layar, penggaris, lilin dan korek api, lensa cembung, centong sayur yang digunakan sebagai cermin cekung, serta alat tulis. Selanjutnya, saya akan melakukan percobaan pertama, yaitu menentukan fokus lensa cembung. Lensa cembung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepinya. Lensa ini bersifat mengumpulkan cahaya atau disebut konvergen. Langkah pertama, saya menempatkan lensa cembung di antara lilin dan layar. Kemudian, saya mengatur posisi lilin, lensa, dan layar hingga terbentuk bayangan yang tampak jelas pada layar. Setelah bayangan terlihat jelas, saya mengukur jarak benda, yaitu jarak dari lilin ke lensa, dan jarak bayangan, yaitu jarak dari lensa ke layar. Pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali. Pada percobaan pertama, jarak benda sebesar 20 cm dan jarak bayangan sebesar 20 cm. Pada percobaan kedua, jarak benda sebesar 15 cm dan jarak bayangan sebesar 10 cm. Pada percobaan ketiga, jarak benda sebesar 10 cm dan jarak bayangan sebesar 5 cm. Berdasarkan hasil perhitungan dari ketiga percobaan tersebut, diperoleh rata-rata jarak fokus lensa cembung sebesar 6,44 cm atau 0,0644 meter. Selanjutnya, dihitung kekuatan lensanya. Dari perhitungan diperoleh kekuatan lensa sebesar positif 15,5 dioptri. Nilai positif menunjukkan bahwa lensa cembung bersifat mengumpulkan cahaya. Berikutnya, saya melakukan percobaan kedua, yaitu menentukan fokus cermin cekung. Cermin cekung merupakan cermin yang permukaannya melengkung ke dalam dan mampu memantulkan serta mengumpulkan cahaya. Pada percobaan ini, lilin diletakkan di depan cermin cekung, kemudian layar ditempatkan di antara lilin dan cermin. Posisi layar diatur hingga bayangan lilin tampak jelas pada layar. Selanjutnya, saya mengukur jarak benda, yaitu jarak lilin ke cermin, dan jarak bayangan, yaitu jarak layar ke cermin. Pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali. Pada percobaan pertama, jarak benda sebesar 3 cm dan jarak bayangan sebesar 25 cm. Pada percobaan kedua, jarak benda sebesar 5 cm dan jarak bayangan sebesar 15 cm. Pada percobaan ketiga, jarak benda sebesar 5 cm dan jarak bayangan sebesar 10 cm. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh rata-rata jarak fokus cermin cekung sebesar 3,25 cm. Dari seluruh percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jarak fokus lensa maupun cermin tetap, meskipun posisi benda dan bayangan diubah. Selain itu, perubahan posisi benda akan menyebabkan perubahan posisi bayangan sesuai dengan sifat pembentukan bayangan pada alat optik tersebut. Demikian praktikum yang dapat saya lakukan. Terima kasih.